Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, siang, malam. Ini podcast pertama saya, Ria Madina Podcast ya. Jadi saya kedatangan tamu yang istimewa karena ini podcast pertama. Ini dia ada Gu Sandi. Gu Sandi ini Gu Sidoarjo ya, Gu? Ya, betul, Mbak. Nah, kenapa saya panggil Gu? Kalau di Sidoarjo itu ada pemilihan duta wisata. Kalau di Jakarta ada Abang, None, Surabaya Cak Dane. Kalau Sidoarjo, Gu dan Yu. Harus tahu nih ya. Jadi pemirsa harus tahu ya, Gu dan Yu. Saya sebutnya Gu ya, Gu Sandi. Apa kabar, Gu? Alhamdulillah sehat, Mbak ini. Gu Sandi, Gu 2019, tapi kok sih ganteng, Gu? Aduh. Coba perkenalan, Gu. Ya, halo semuanya. Perkenalkan, saya Sandi Aryamanda, atau mungkin teman-teman semua biasanya manggil saya Gu Sandi. Gu Sandi. Kebetulan untuk aktivitas saya saat ini sebagai pengusaha, selain itu juga aktivitas sosial, kebetulan diamanai teman-teman berorganisasi sebagai ketua GUYU. Ketua GUYU, weh keren ini ya. GUYU ini organisasi yang lama, duta wisata yang lama, tapi saya sempat waktu itu ikut, ya dulu tapi zaman yang bala-bala lah ya. Zaman veteran. Zaman veteran, milenial loh. Yeah. Oke, zaman yang dulu. Oke, Gu Sandi ini salah satu kaula muda yang concern sama politik kok ya. Kita ngomong politik agak dalam, enggak apa-apa ya, Gu ya? Boleh sih. Boleh ya. Oke. Kalau pandangan Gu Sandi tentang politik itu kayak gimana? Ini universal, Gu. Universal ya. Ya, Ya politik. mungkin kalau untuk kaula muda tentunya. sependek pemahaman saya, politik itu kan sebuah seni, Mbak ya. Seni di mana kita memperoleh atau menuju tujuan yang harapannya untuk seluruh elemen atau masyarakat untuk mendapatkan tujuan yang sangat baik. Cuman sayangnya kan kalau kita melihat fenomena-fenomena sekarang, itu politik sebagai sebuah ambisi orang untuk mencari kepentingan pribadi atau kelompok. Gitu ya. Mungkin itu ya. Kalau dikerucut lagi, Sidoarjo, Bu. Sidoarjo. Politik Sidoarjo, Bu. Kita bisa lihat ya, Bu ya, dari perjalanan kepala daerah kita memang. Betul. Ya seperti itu ya, semuanya sudah tersangkut hal seperti itu. Kalau dari pandangan Gu sendiri, Gu terjun di paguyuban, duta wisata, Gu juga concern, Gu juga pengusaha, concern di politik juga, apalagi ya HIPMI ya. Iya. HIPMI itu organisasi luar biasa nih. Di Sidoarjo, Gu, politik Sidoarjo seperti apa, Gu? Mungkin sebelumnya saya luruskan dulu, Mbak ya, terkait GUYU ini tidak ada tendensi politik apapun. Baik itu kerelawanan atau mungkin partai politik, dan murni organisasi GUYU ini sebuah paguyuban, perkumpulan yang dimana dinaungi sama Dinas Pariwisata Kabupaten Sidoarjo, sehingga apabila ada sebuah kepentingan politik itu tidak ada di dalam GUYU. Nah, dalam GUYU. Cuman kalau saya memandang politik yang ada di Sidoarjo, karena mungkin saya juga baru atau bahkan masih biji jagung lah, Mbak. Itu Tim rendah ini ya. enggak. Ya mungkin saya sebagai pengamat aja ya untuk saat ini, bukan sebagai pelaku politik. Ya sangat mengerikan, Mbak. Dalam artian itu ya mungkin saya kan bisa dibilang Gen Z angkatan awal, kelahiran 99 ya. Oh iya, Gen Z angkatan awal ya. Saya apa ini? Mungkin generasi milenial angkatan awal ya. Gitu ya saya. Oke, siap. Terus lanjut tuh. Dimana saya ketika sekolah, berkuliah, bahkan sekarang berorganisasi masyarakat, itu setiap pemimpin di Sidoarjo itu selalu ada hal yang ya kalau orang-orang atau Gen Z zaman sekarang itu bilangnya win streak lah. 3 kali kepala daerah itu masuk. Red flag nggak sih itu? Red flag sih kalau zaman sekarang mungkin bilangnya masuk red ya? flag ya. Red flag ya. Red flag, sehingga saya sebagai pengamat atau pandangan saya, sekejam apa sih politik, dan apakah kita sebagai anak muda ini juga harus lebih bijak dengan pengalaman-pengalaman yang terdahulu, sehingga tidak terjadi lagi kita punya pemimpin autopilot, sebutannya gitu ya. Ya harapannya sih untuk saya atau kita sebagai generasi sekarang, bahkan
Mbak Ria juga yang mungkin satu generasi di atas saya itu juga bisa mendapatkan pembelajaran di seluruh yang terjadi di Sidoarjo ini. Itu sih kalau pandangan saya secara awamnya. Gitu ya. Iya. Karena emang ngeri ya. Kalau lihat track record memang 3 kali ya kita ya. Saya sewaktu yang pertama itu saya usianya waktu masih SMP. SMP ya. Ya. Terus kedua saya sudah baru kemarin ini sudah seperti ini, terus baru juga mengalami itu lagi. Jadi memang agak trauma ya. Tapi apakah kaulah muda dengan stigma yang seperti ini di Sidoarjo? Kita mengerucutkan Sidoarjo ya, karena kita di Sidoarjo. Jadi saya bangga ya jadi warga negara Sidoarjo ya. Warga negara Sidoarjo. Kadang-kadang kita tuh di luar sana itu kalau kita jalan ya, kita keluar kota atau kemana, atau kita ketemu sama orang baru chatting atau apa, biasanya kan kita selalu ngomong rumahnya di mana. Orang Sidoarjo rata-rata Surabaya coret. Ya, selalu mengatakan bahwa rumahnya mana? Surabaya. Padahal kita orang Sidoarjo asli. Iya. Saya nggak tahu ya sentimen apa yang membuat anak-anak orang-orang Sidoarjo asli itu mengatakan begitu. Iya. Ini kan agak apa ya, kalau saya lihat itu ini fenomena yang harus diubah. Betul. Saya pun sendiri waktu itu juga awal-awal selalu mengatakan Surabaya. Dan saya mendedikasikan saya orang Sidoarjo itu di IG Ria_Madina_SDA. Itu Form saya orang SDA. Kayak gitu. Menstempelkan bahwa saya orang Sidoarjo. Form saya, orang SDA saya. Jadi saya harus mulai berbangga diri. Memang pas waktu saya sudah mulai waktu saya kuliah saya harus berbangga diri. Saya orang Sidoarjo, saya bukan Surabaya. Dan menurut Go Sandi, kaula muda stigma dengan Sidoarjo seperti itu tuh harus gimana Go? Jengah, capek atau gimana ya Go ya? Sebenarnya ini berdasarkan pengalaman saya Mbak ya. Karena saya setelah lulus SMA ini kan lanjut berkuliah di Surabaya. Nah, otomatis kan aktivitas sehari-hari ini kan di Surabaya ya. Nah, ketika saya merasakan kenapa saya pun juga sama seperti Mbak Ria, bahwasanya saya orang Surabaya. Tapi semakin kesini saya semakin mikir, apalagi waktu join Guyuk ya, akhirnya harus membanggakan kota Sidoarjo kan. Mungkin banyak faktor. Salah satunya yang pertama, anak-anak muda ketika selesai bersekolah akhirnya mereka kan kebanyakan cari universitas di luar Sidoarjo. Bahkan saya sendiri pun merasakan kan. Sehingga aktivitas mereka pun sudah nggak banyak di sini, banyak yang merantau. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin terkait kultur sosial ya. Maksudnya kultur sosial ini kayak lifestyle beda memang kita rasakan kehidupan sosial di Sidoarjo, Malang, Surabaya. Nah, bedanya apa nih? Yang kelihatan aja. Padahal Sidoarjo Surabaya deket banget ya. Mungkin nggak tahu ya. Saya nggak mengeneralisir Sidoarjo ini terbelakang. Cuman kalau saya melihat memang sentral kultur sosial ini kalau Sidoarjo, kalau nggak ke Surabaya ke Malang. Kalau nggak ke jauh lagi ya ke arah barat, ke Jogja hingga ke Jakarta. Sehingga kita ini bisa dibilang krisis identitas. Entah itu dari secara budaya, secara kultur sosial, bahkan hingga secara pertemanan. Itu sih yang saya rasakan dulu waktu awal-awal berkuliah di Surabaya. Nah, ketika saya masuk Guyuk Sidoarjo, itu akhirnya juga sedih sih Mbak. Sedih bahwasanya iya sih, banyak teman-temanku atau mungkin orang-orang semua ini keluar Sidoarjo, entah urusan kuliah atau pekerjaan, kembali ke Sidoarjo atau kembali ke daerah ini masih banyak pertimbangan. Gitu ya? Betul, akhirnya ya mau nggak mau saya atau mungkin Mbak Ria ya sudah mulai punya rasa kembali ke daerah lah sebenarnya gitu ya. Ya akhirnya mau nggak mau kita harus membuat sebuah gerakan sosial atau mungkin khususnya anak-anak muda ya, bahwasanya nggak perlu jauh-jauh ke Surabaya, ke Malang atau mungkin ke tempat-tempat yang sekiranya keren
Tapi di Sidoarjo loh banyak tempat keren. Yes. Contoh hal kecil aja kalau kita pernah merasakan fenomena kafling DPR. Ya, cuma belum tersentuh ya. Belum tersentuh medsos mungkin ya. Itu mungkin di tahun-tahun 2019 bahkan hingga sekarang kan bisa jadi sebuah kawasan apa ya, anak-anak muda, sehingga mereka nggak perlu jauh-jauh ngafe di Malang atau Surabaya. Itu kalau dari segi tongkrongan. Terus dari segi kebudayaan atau mungkin dari segi wisata juga, ya mungkin di Guyuk ini ya tempatnya untuk sosialisasi ya kita. Betul. Ya itu juga mulai banyak tumbuh-tumbuh wisata atau kawasan yang bertemakan ekonomi kreatif. Itu aja nanti tinggal kita sebagai pelaku atau pengamat ekonomi kreatif ini bisa membuat sebuah wadah atau kawan. Ya, misalnya di Sidoarjo ada kegiatan apa besar gitu ya. Tapi nggak tahu Sidoarjo itu kayak belum punya atau enggak. Kalau di Surabaya, kan kebetulan saya kan proyek Surabaya, ada namanya BUMD. BUMD itu pihak ketiga. BUMD-nya pihak ketiga untuk membentengi Pemdanya, Pemkotnya. Jadi secara undang-undang Pemkot kan nggak boleh ada kegiatan yang menghasilkan uang dari luar, nggak ada. Itu semua harus ada anggaran. Nah, antisipasinya apa? BUMD. BUMD ini ya untuk ya ketiganya. Nah, BUMD ini memang swasta. Contoh, kita ada proyek. Ini mulai tadi belum ya? Belum. 3, 2, 1. Kawasan yang bisa untuk menarik teman-teman bisa kembali ke daerah. Nah, ini dia menarik ini ya. Ini support dari dinas ya, support dari selaku kan maksudnya pemerintah support dari Pemda sendiri gitu untuk kegiatan Guyuk. Saya tadi sebenarnya meng-underline krisis identitas. Ini yang pengen saya kuak lagi gitu, krisis identitas, karena saya juga merasakan itu pengalaman saat awal-awal saya itu krisis identitas sekali gitu. Jadi sangat tidak pede gitu dengan kata-kata Darjo itu. Tidak pede. Nah, ini kalau menurut Mas krisis identitas dan Mas sendiri juga Guk Sandi juga masuk di paguyuban. Support apa nih yang didapat dari pemerintah setempat gitu? Kan harusnya aware ya pemerintah ini ya. Krisis identitas ini sebenarnya bukan masalah baru, ini masalah lama. Semua anak muda ini kayaknya mengalami yang namanya krisis identitas di Sidoarjo ini. Pasti. Ketidakpedean mengatakan aku arek Darjo. No, itu masih sampai sekarang. Mungkin generasi Dirga pun juga pasti masih seperti itu pasti ya. bakal waktu berulang lagi. Yes. Jadi zaman saya pun berulang ya begitu lagi gitu kan. Nah, kalau krisis identitas dengan Guk Sandi sekarang masuk di Guyuk ya, itu apakah aware nih pemerintah setempat, dinas lah, paling tidak dispora ya, dinaungi dispora ya Guyuk, itu aware nggak dengan keadaan-keadaan seperti itu? Atau pernah disampaikan hal-hal seperti itu, apa yang bisa ditingkatkan biar balik lagi, pasti nanti kembalinya ke wisata Sidoarjo kan, kalau kita bisa meningkatkan itu, apa gitu ya? Kalau saya mengamati sejauh ini ya, terlepas siapapun pemimpinnya, untuk di Sidoarjo sendiri kalau saya melihat ini sudah banyak tumbuh-tumbuh komunitas, Mbak. Gitu ya? Komunitas dalam artian ini entah itu komunitas kepemudaan atau komunitas minat bakat atau hobi ya, atau bahkan hingga komunitas-komunitas apapun itu, sehingga ya seperti yang saya sebelumnya bilang, gerakan sosial atau wadah yang dimana komunitas itu nanti terbentuk, otomatis itu bisa menjadi awalnya sebuah pengalaman atau hobi, otomatis kan itu nanti jadi sebuah program kerja yang bisa menjadi aktivitas sehari-hari. Nah, yang perlu digarisbawahi, krisis identitas ini bukan berarti nggak punya KTP ya. Kita KTP Sidoarjo itu identitas jelas, KTP Sidoarjo. Jelas. Ini dalam artian denotatif ya. Mungkin dalam artian yang ada di pundak lah. Betul. Secara moral, kalau krisis identitas ini kita nggak bangga untuk mengucapkan saya anak Sidoarjo, aku arek Darjo. Nah, itu seperti yang Mbak Ira tanyakan tadi, memang sudah banyak sih komunitas-komunitas yang mau atau teman-teman ingin cari. Gitu ya. Entah itu dalam bidang pariwisata, kebudayaan ada Guyuk, terus gerakan kepemudaan juga banyak. Gitu. Yang dimana diinisiasi sama Dispora tapi bermitra dengan beberapa anak muda.
atau bahkan yang tidak dinaungi sama dinas atau pemerintah, itu juga ada beberapa gerakan-gerakan anak muda yang memang arahnya entah ekonomi kreatif atau charity atau sosial. Oh gitu ya. Udah banyak sih, Mbak, gitu. Nah, menarik ini. Kalau ada banyak gerakan-gerakan seperti itu, ini anak muda ya. Apakah ada gerakan yang menyuarakan tentang politik kita gitu? Kalau saya amati sih belum gini, pernah sih saya melihat di Surabaya, Jogja, Malang, hingga Jakarta. Itu sudah banyak gerakan kayak gitu. Dan mereka berani, dalam artian gini, kadang kita berbicara politik itu kan takut, entah itu diintimidasi, entah itu apapun itulah. Betul. Nah, kalau saya lihat di Sidoarjo, entah belum ada atau hanya partai politik yang bikin sebuah itu, atau mungkin semua ini masih malu-malu kucing. Malu kucing. Iya, akhirnya ketika kita berbicara politik itu nanti takutnya ada sebuah intimidasi atau kepentingan apapun. Padahal kita nggak bisa jauh-jauh dari politik, Mbak. Betul. Kita makan, kita naik kendaraan, semua itu keputusan politik. Betul. Bahkan untuk kita yang sebagai pengusaha, kalau kita nggak terjun ke politik, Betul. itu juga berdampak juga. Betul sekali. Semua lini kehidupan kita kan politik sebenarnya ya. Cuman memang karena politik sudah di frame, sudah framingnya seperti itu. Apalagi kita lihat di media sosial, framingnya politik itu ya begitulah ya. Partai itu harus, ya saya lihat memang strukturnya sudah terstruktur menjadi CV keluarga. CV keluarga. Kalau mungkin ini ya nasab ya. Nasab ya. Ya kan? Nasab. Kayak sudah terframing begitu. Jadi memang iya. anak muda kayaknya jengah, capek, kesel. Tapi begini ya, kalau saya lihat kalau anak muda jengah, capek, berarti kita kalah dong ya. Kalah nggak menurut Gue Sandi? Kan anak muda kalau saya lihat, coba deh, misal nih terpampang siapa gitu yang nyalon gitu ya. Pasti ujung-ujungnya kalau saya lihat komen ya, saya nggak usah jauh-jauh di wilayah Sidoarjo aja. Terpampang siapa gitu, pasti komennya, alah ya sudah lah ini kan anaknya itu, ini itu. Dan yang komen kebanyakan tuh Gen Z. Betul. Gen Z komennya itu, ya sudahlah pasti begitu. Kalau ada yang masuk ya sudahlah begitu. Kalau saya lihat ya, berarti mereka sudah jengah, sudah capek. Ya sudah, ini bukan pokok bahasan yang harus dibicarakan karena alurnya sudah tahu. Betul. Contoh kita kalau mau lebih luas kayak kasus Papa Setia Novanto. Ya. Itu kan drama sekali kan, sangat Drama banget. Drama ya. Gayus Tambunan yang di podium dia pakai wig lihat bola. Kan Lihat sangat drama ya. Ini yang terkenal aja. Jadi memang sudah, kalau saya lihat ya, saya hanya lihat di komen sih sebenarnya. Saya lebih ke komentar. Komentar Gen Z itu rata-rata ya begitu. Ya sudah alurnya begini. Ya sudah begini. Ya sudah nanti begini, pasti nanti di backing apa segala macam. Dan itu bentuk dari kayak rasa ketidakpercayaan kita terhadap pemerintah, struktur politiknya sudah berjalan. Nah, kalau menurut Gue Sandi, kalau pemuda ya, ini ngomong pemuda, ini aset bangsa penerus banget. Nek ngomong kayak gini nih, ini apa ya? Harus seperti apa ya? Harus bagaimana ya? Apakah kita kalah nih kalau ya udah capek lah gitu dengan ritme drama-drama politik gitu ya, apa Gu? Yang pertama mungkin gini Mbak ya, kalau saya memandang anak muda pada umumnya ya, entah di generasi saya atau generasi Mbak Ria, siapapun lah, anak muda ini kan terkenal dia ini punya spirit atau semangat yang berapi-api. Ya. Cuman masih belum punya uang yang banyak. Kebanyakan gitu anak muda. Iya. Nah, apalagi politik ini kebanyakan harus dengan modal yang besar. Modal secara materi ya terutama. Cuman anak muda ini kan punya modal sosial. Semangat ya. Semangatnya kan dia berjejaring, dia berkumpul dengan orang-orang banyak. Itu mungkin modal utamanya anak muda. Nah, kalau di zaman sekarang kita melihat kebanyakan anak muda itu mungkin tagline-nya gini Mbak, no viral no justice. Saya seneng nih, ini jujur ya. Memang anak muda nggak punya uang itu jujur itu, itu jujur. Karena memang baru berkembang ya. Karena baru awal lah ya. Baru awal, betul. Ini saya menarik. Ini jujur ya, ungkapan hati. Iya. Tolong ya elit-elit politik ya di Sidoarjo dilihat anak muda ini ya, potensinya besar ini. Terus? Ya itu yang pertama. Yang kedua tadi yang saya bilang no viral no justice. Banyak momen-momen atau kasus-kasus entah itu di instansi atau mungkin sebuah kasus-kasus pembunuhan atau apapun itulah. Ketika tidak diusut tapi diviralkan, langsung
ada keadilan. Betul. Nggak perlu sampai diviralkan, difilmkan aja sampai akhirnya itu kan banyak kan case-case gitu. Betul sekali. Nah, itu juga sebagai senjata anak muda Mbak, ketika mereka menjadi tren atau mungkin kalau zaman sekarang itu FYP ya, muncul di beragam sosmed. Akhirnya itu yang menjadi senjata mereka. Dan ketika evaluasi di pemilihan legislatif kemarin ya 2024, akhirnya banyak anak-anak muda mencalonkan diri sebagai caleg dengan modalkan itu tadi. Ya nggak punya uang banyak seperti orang-orang yang itu yang seperti elit-elit yang sudah berjalan ya. Tapi CV keluarga tadi ya. Iya. Tapi dia bisa mengandalkan modal keviralan, relasinya, jejaringnya. Itu sih. Cuman 1 banding banyak orang yang bisa sukses 1 banding untuk sekian ya. menang itu tadi ya dengan keviralan atau mungkin jaringannya. Karena terbukti kan yang menang, yang termuda kemarin kan anaknya siapa? Betul. Gitu ya. Dan beberapa teman saya ada Mbak yang jadi itu dia tidak mengeluarkan sebanyak orang-orang pada umumnya, karena dia mengandalkan relasi dan mengandalkan konten-konten dan edukasi di sosial media. Itu gitu ternyata juga dampak ya. Nah, dan yang terakhir terkait mungkin Mbak Ria bilang CV keluarga, saya sepakat karena kalau menurut saya ada 3: by nasib, by nasab, by design. Cocokin ya, by nasib, by nasab, by design, catat ya. Yang pertama nasib. Ya nasib ya, namanya nasib orang nggak ada yang tahu Mbak ya, ujuk-ujuk mencalonkan diri tanpa perlu uang yang banyak ya, meskipun mengeluarkan ya, tapi dia bisa jadi, itu nasib, udah garis keturunan tangan ya. Yang kedua by nasab, CV keluarga. Nasab dalam artian ini kan saya anaknya siapa, saya anak yang tokoh siapa atau yang berpengaruh atau apa, otomatis itu berdampak di suara atau mungkin pemenangannya dia. Kalau by design ini orang yang tidak bernasab, ya mungkin bernasib ya, cuman dia punya itikat yang untuk berusaha-usaha banget. Jadi dia terplanning nih, desain apa, grand design apa yang caranya dia untuk bisa menang dari A sampai Z. Ketika desain itu bisa dia kerjakan semua, otomatis dia bakal terstruktur, tertakar, bahwasanya dia bisa ya mencapai tujuan tersebut. Setuju ya. Berarti by nasib, by nasab, dan by design. Ini sama seperti gini. Kita ini ada garis tangan dan campur tangan. Garis gitu tangan ya. dan campur tangan. Garis tangan dan campur tangan. Ini dalam politik jelas. Di kehidupan kita juga jelas. Garis tangannya memang kalau ada nasibnya, campur tangan ikhtiar kita. Nah, ikhtiar ini rada abot nek sampai duit, gitu ya. betul. Ya, ini kehidupan ya, itu politik ya, politik. Nah, balik lagi, politik lagi. Sepertinya menarik, tambah menarik ya. Masnya sendiri. Saya langsung mengerucut lagi. Ini kan musim pilkada ya Mas. Ya, ya. Agustus besok itu pendaftaran awal untuk pilkada Sidoarjo. Sudah terpampang kan? Sudah. Nah, dengan wajah-wajah yang sudah terpampang, tanggapan singkat lah Bu. Apa ya? Tanggapan yang tanggapan Bu sendiri kan kita punya ya calon-calon yang ya mungkin itu wajah lama di remark lagi dengan balutan baliho wajah lama di remark lagi seperti itu. Itu tanggapan Bu yang sudah terpampang mamanya apa Bu? Kalau tanggapan harusnya seperti apa nih yang muncul? Harusnya seperti apa yang muncul? Mungkin kalau saya melihat sih hal seperti itu kan hal cara lama Mbak. Dalam artian gini, kita masang wajah kita di billboard atau di papan reklame ya sebutannya itu, ya itu sebagai pengenalan kepada publik bahwasanya saya akan maju. Ini saya kalau bicara secara realistis ya. Dan kembali lagi ke material, bahwasanya nggak murah loh biaya reklame atau billboard itu perharinya. Gitu ya. Karena ada beberapa teman saya yang usaha di billboard ya. Kadang saya tanya sehari atau mungkin sebulan atau setahun itu kontraknya berapa. Itu yang pertama. Yang kedua, wajah-wajah yang terpampang ini adalah wajah-wajah yang entah beliau semua ini punya ambisi, entah beliau ini punya kepentingan, entah beliau ini hanya mencari eksistensi atau ingin dikenal.
Atau mereka-mereka semua ini ingin menunjukkan bahwasanya bisa memimpin Kabupaten Sidoarjo. Nah, cuman kalau pandangan saya, khususnya di teman-teman Gen Z ya, nggak ngefek Mbak. Dalam artian gini, saya nggak kenal semuanya, adapun kenal mungkin karena kerabat atau mungkin apalah ya. Cuman apa dampaknya untuk kita? Karena masih banyak anak-anak muda, kalau pernah kita dengar Mbak ya, 10 juta Gen Z ini terancam tidak dapat pekerjaan sampai 2030 atau kapan. Ya, di vlog aktif. Nah, apa sih yang bisa diberikan untuk anak-anak muda? Nggak hanya anak muda, kita semua lah, entah itu generasi X atau baby boomer dan sebagainya. Atau malah bahkan terulang kembali seperti sebelum-sebelumnya. Nah, akhirnya kalau saya bisa merefleksikan diri, ya kalau sekarang itu masih cara lama. Kalau bisa ya pakai cara baru, dalam artian ya apa ya, kampanye yang konkret, langsung buat gagasan. Gitu ya. Gagasan dalam artian ini entah bikin sebuah kegiatan atau mungkin program wadah itu bisa buat semua. Jangan menunggu jadi dulu. Kayak Gitu gitu. Karena kalau saya merasakan ketika datang ketika butuh, tapi ketika butuh tidak datang, ya sama aja terjadi. Jadi di suara sejarah-sejarah. anak muda ini hanya untuk 5 tahun sekali ya? Gitu maksudnya? Iya, kalau kata Mbak Mata Najwa ya, Najwa ya? kemarin Najwa siap baca ya? itu terkait kasus ini ya, kasus yang terkait hacker itu Mbak ya. Ya, Ya akhirnya kita hanya berguna untuk 5 tahun sekali, tapi privasi kita, akses kita itu tidak berguna. Itu. Betul. Oh jadi harus ada terobosan apa, program apa gitu ya? Harusnya nggak cuma pasang baliho gitu ya, billboard gitu ya? Ya anggap aja Mbak, pasang billboard ini ya pasang seminggu puluhan juta. Ya. Daripada buat itu mending puluhan juta. Kalau saya ya yang maju ya. Ya. Mending buat workshop atau mungkin komunitas yang dimana itu berdampak real, atau misal ya saya bikin komunitas yang dimana itu untuk mendapatkan pekerjaan, atau mungkin yang dimana itu komunitas atau workshop yang dimana untuk menciptakan pekerjaan. Itu kan lebih berguna. Akhirnya kan orang memandang, kalau kita pernah baca sejarah atau cerita fiktif ya, Robin Hood, dia datang itu untuk mensejahterakan warga sekitar, meskipun dia mencuri uang atau mencuri emas dari kerajaan. Ya, caranya salah ya. Iya. Berarti ini berlaku begini ya, bohong boleh, salah nggak boleh gitu ya? Robin Hood kan? Pernah dengar nggak sih Mbak, kalau bohong untuk kebaikan itu nggak apa-apa? Oh gitu ya? Mending gitu sih daripada. Iya gitu ya. Ini Gen Z ya guys, Gen Z ya. Tapi memang betul. Jadi kadang-kadang di lini kehidupan kita itu bohong boleh, karena kita masih manusia. Salah Betul. jangan. Salah jangan. Jadi bohong boleh. Bohongnya demi apa dulu nih? Iya. Nawaitunya apa nih gitu ya? Nawaitunya. Tapi bohongnya itu salah nggak sih ya? Ya tergantung tadi, bohong untuk kebaikan atau bohong untuk keburukan. Keburukan gitu ya. Oh gitu ya. Masuk di akal dan menarik nih. Harusnya memang dengan sekian dana yang mereka miliki harusnya dialokasikan ke yang bermanfaat ya. Hal-hal konkret. Hal-hal konkret ya, yang nyata langsung ya. Nggak cuma belusukan aja ya, nggak ya. Kalau belusukan seperti itu ya Bang? Itu bicara 10 tahun yang lalu Gitu ya. Kita pernah merasakan ya itu cara lama ya, gorong-gorong masuk 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu ya. Itu caranya Pak D ya. Nggak perlu ya, kita harus punya cara lain ya. Hal konkret, bikin workshop, semua Gen Z datengin, terus datangkan narasumber apa, terus. Tapi memang gini ya, menariknya adalah Gen Z ini sekarang ini kan nggak seperti zaman kita ya. Kalau saya sebut saya milenial ya. Gen Z ini misalnya dia bekerja di salah satu perusahaan. Kalau dia nggak cocok di perusahaan itu, dia langsung out. Bener, ya kan? sepakat. Dan dia lebih memilih untuk jalannya sendiri. Iya, Dia tidak sepakat. mau diatur. Ini Gen Z ya. Hmm. Nah, kalau
kita korelasikan dengan yang terjadi sekarang. Kalau ngomongin tentang apa namanya ya pekerjaan, ini kan berhubungan dengan penghasilan ya. Tapi Gen Z kan tidak seperti itu. Gen Z ini kebanyakan mereka maunya ini nyaman dulu nih, mental health-nya dulu nih yang jalan. Nyaman di kondisi di sini ya sudah. Berapapun yang saya dapat, yang penting saya nyaman, saya bisa jalan, saya gas. Nah ini Gen Z nih. Nah, menurut Go Sandi, kayak apa? Fenomena seperti apa? Kalau misalnya kita nih bikin workshop konkret, ada pekerjaan bla bla bla. Tapi Gen Z ini bukan generasi yang bisa diatur. Mereka punya zona nyaman sendiri yang mereka harus, kebanyakan mereka itu mau jadi bos untuk dia sendiri. Sepakat. Ya kan, seperti itu ya. Go Sandi juga Gen Z ya, maunya jadi bos, mereka nggak mau diatur, tapi mereka maunya linier, punya dengan fenomena Gen Z yang seperti itu. Mungkin untuk yang pertama terkait fenomena Mbak ya, itu kan terkait tantangan tiap generasi ya. Sandwich, strawberry. Ya kan? Baby boomer itu kan kakek atau orang tua kita ya. Iya betul. Mungkin bisa dirasakan. Jadi gini Mbak, mungkin kalau di zaman sekarang itu kan, atau mungkin zaman saya merasakan atau Gen Z ya, ketika ingin ini dari kultur sosial dulu ya, kehidupan sehari-hari. Ketika kita ingin mendengarkan lagu, langsung instan kita buka aplikasi, entah itu Spotify atau apapun itu, YouTube dan sebagainya. Tapi mungkin kalau di zaman Mbak Ria atau generasi ke atas, ketika ingin mendengarkan lagu, entah itu download, entah itu beli kaset di toko apalah itu ya. Iya. Di situ kan bisa kelihatan bahwasanya effort atau mungkin perjuangan untuk mendengarkan lagu itu berbeda. Berbeda ya. Oke. Pertama itu. Masuk. Yang kedua, shopping lah, kita belanja. Di zaman Mbak Ria atau mungkin zaman atasnya, ketika ingin berbelanja otomatis ke mall dulu. Iya. Ke mall, terus berdesakan, terus antri, bahkan ketika ada diskon bener-bener rame. Tapi sekarang di tantangan anak-anak muda ini, atau mungkin di Dirga juga ya, cukup buka aplikasi marketplace, apapun itu diskon juga ada dan nggak perlu antri, paling ya nunggu pengiriman lama karena logistiknya penuh. Otomatis kan itu jadi garis kesimpulannya kita instan ya. Instan ya. Otomatis banyak orang melabel Gen Z ini generasi instan. Instan. Oke, siap. Dampaknya di apa? Di kehidupannya dia atau aktivitas sehari-hari. Ketika dia selalu dijejeli atau dibumbui dengan hal yang instan, sesuatu yang instan kan kadang nggak baik Mbak ya. Yes. Otomatis berdampak di mindset dan juga apa ya? Gini, kadang saya memikirkan dua aspek Mbak dalam kehidupan manusia. Kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional. Kadang dia pinter secara intelektual, secara otak kiri atau otak kanan, tapi dia nggak pinter secara emosional. Dia nggak bisa mengatur bagaimana cara untuk berbicara dengan orang, dia nggak bisa cara untuk ketika di pressure dia bisa bertahan atau meledak-ledak, atau sandwich generation strawberry itu ya. Strawberry. Kok sandwich, sorry, strawberry. Generasi strawberry. Kalau sandwich kan itu beda. Nah, akhirnya dua aspek ini sebenarnya bisa dilihat di pribadi orang Mbak. Oke, Gen Z terkenal dengan dia nggak bakat dalam kecerdasan emosional, tapi nggak semua kita generasi itu. Gitu ya. Akhirnya ketika diaspekkan ke dalam pekerjaan, ya bagaimana cara kita sebagai CEO atau mungkin HRD tinggal buatkan sebuah rekrutmen atau tes yang dimana menguji kecerdasan intelektual dan emosional. Kan banyak atau metode-metode yang sekarang betul. Untuk rekrutmen ya. Ketika hasilnya baik secara intelektual dan emosional, ya berarti dia lolos untuk menjadi generasi yang kuat atau pribadi yang hebat. Sehingga itu kan bisa menjadi implementasi dalam pekerjaan. Tapi ketika kembali lagi ke wadah pekerjaan tadi yang ditanyakan Mbak Ria ya, kalau kita lihat di Sidoarjo ini banyak pabrik atau perkantoran Mbak, khususnya pabrik ya. Pabrik, yes. Pabrik besar
di daerah taman atau mungkin perkantoran kayak Waru itu kan ada Sedati. tower besar itu, Sedati. Nggak kurang-kurang kok Mbak, pengusaha-pengusaha atau mungkin perusahaan-perusahaan besar di Sidoarjo itu ada. Nah, cobalah untuk semua orang yang ingin mewakafkan dirinya untuk menjadi pemimpin Sidoarjo, jadilah agregator. Kalau saya sebut agregator ini, mungkin kalau dalam bisnis ya, mempertemukan antara pembeli dengan penjual. Yang dimana ketika pembeli dan penjual ini bertemu, kita yang menjadi agreement atau sebagai Point agreement lah ya. Iya, point agreement lah. Ya mungkin kalau kasarannya, bahasa kasarnya makelar ya. Yes. Nah, jadilah agregator atau penjembatan antara si pencari pekerjaan dan si pembuat pekerjaan. Itu hal-hal kecil lah gitu. Banyak kok pengusaha-pengusaha, entah itu kelasnya corporate, entah itu kelasnya UMKM, IKM dan apapun itu bisa kok dihimpun dan jadikan sebuah job fair ala-ala lah. Itu untuk mencari pekerjaan. Ya kalau bahasa politiknya, kalau emang semuanya mencari KTP dengan bikin event-event gitu kan juga bisa nyodorkan KTP. Betul. Itu salah satu metode aja ya, nggak tak spill semua nanti saya jadi konsultan politik. Itu untuk income, untuk independen itu. Salah satu strategi kampanye aja dengan cara betul. manfaatkan agreement pencari pekerjaan dan pembuat pekerjaan. Nah itu loh, nggak banyak mengeluarkan membuang biaya dengan billboard itu Mbak. Yes, betul. Cukup sewa tempat, tinen atau mungkin makan minuman lah, dan juga untuk mendatangkan perusahaan loh ya, mungkin banyak yang nggak mengeluarkan biaya lebih. Itu. Nah, administratif dan sebagainya. Itu bisa jadi sebuah strategi dan akhirnya apa? Orang-orang melihat itu bisa jadi branding bahwasanya wah beliau ini bisa perhatian ya dengan kita, padahal belum jadi. Betul gitu ya. Itu salah satu. Salah satu ya guys. Salah satu. Kalau salah dua, salah tiga, kukut. Langsung kontak Mbak Iria aja. Siap. Ini menarik ya. Gen Z ini nih luar biasa cerdas ini. Sebenarnya harusnya maju nih ya di legislasi. Minum dulu. Jadi kalau bisa digeneralisasikan itu adalah begini, kita nggak bisa memandang sepele Gen Z ya, karena sandwich generation lah, strawberry, karena semua punya tantangan. Yes. Zaman itu ada orangnya dan orang ada zamannya. Gitu ya. Jadi zaman ada orangnya dan orang ada zamannya. Jadi nggak bisa dipasamakan karena memang sekarang ini semuanya instan. Ini yang buat mereka jadi rebahan. Sebenarnya bukan rebahan ya, karena memang semuanya ada di genggaman. Iya, betul. Mau tidak mau ya, memang ini ada semuanya untuk apa gitu ya. Betul. Tantangan terbesarnya memang harus bergerak. Dan jangan cengah. Kita harus melek politik sebagai anak muda ya. Nah, sekarang closing statement nih. Closing statement karena kehidupan semua kita ini berpolitik. Closing statement dari Kuk Sandi yang berhubungan dengan politik, otomatis berhubungan dengan sekarang nih, ini injury time ya. Ada mau pilkada nih. Apa nih closing statementnya? Monggo. Ya kalau closing statement dari saya, karena saya ini bukan pelaku politik Pak ya. Yang pertama saya garis bawahi, saya hanya pengamat politik. Entah itu mengamati secara sosial media atau secara langsung gini. Ya yang pertama seperti yang saya bilang adalah segala kehidupan kita, segala lini kita beraktivitas itu dari keputusan politik. Kalau kita semua nggak melek politik, otomatis kita nggak bakal peka terhadap diri kita. Dalam artian gini, bagaimana sih kita bisa beraktivitas, kita bisa regulasi-regulasi yang harus kita lakukan, tapi ternyata kita nggak tahu. Oh, ternyata ada case bahwasannya politik ini kayak case kemarin ya, politik itu akhirnya mempengaruhi sebuah sistem sehingga kita nggak bisa mengurus segala administrasi.
Ya, Nah, betul. otomatis kita sebagai anak muda ya nggak apa-apa nggak menjadi pelaku, tapi setidaknya kita menjadi pengamat. Toh nggak ada salahnya menjadi pengamat. Ya. Toh kita sebagai pengamat yo nggak bakal dijauhi kok sama orang. Iya, betul. Dan yang terakhir, jangan lupa karena kita ini memiliki tantangan sendiri-sendiri ya. Mungkin ada yang sandwich generation yang dia harus bekerja untuk menopang keluarganya. Ada yang dia ini tantangannya sebagai Gen Z instan yang dimana ya ayo semua itu harus berproses dari bawah. Kalau kita instan ya nggak ada kecuali punya nasab yang besar. Ya, betul. Dan sebagai orang-orang yang by design atau mungkin kalau saya melihat orang yang berproses ya, ya buatlah roadmap tahun atau kehidupan 2024 harus apa, 2025 harus bagaimana, 2026 harus seperti apa. Siap. Ketika target-target itu terpenuhi, otomatis orang yang by design otomatis bakal bisa memenuhi itu. Ya. Pesannya adalah generasi Gen Z harus punya mapping ya. Harus punya mapping. Mapping ya. Generasi alpha ya, generasinya. Generasi alpha ya, iya harus punya mapping ya. Direga, semua punya harus target mapping biar apa? Biar nggak terlena, Mbak. Iya, terlena dengan rebahan itu tadi rebahan ya. Dan dengan instan tadi di genggaman ya. Betul. Siap, betul. Ini menarik ya guys. Ini anak muda yang melek politik dan sudah punya mapping dalam kehidupannya. Ingat, setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya. Dan kita nggak bisa menstimulasi Gen Z ini terlalu rebahan atau terlalu instan. Memang itu zamannya, begitu ya? Memang itu zamannya. Baik, menarik sekali. Mudah-mudahan dari semua obrolan kita ada manfaat yang bisa diambil. Gu Sandi, terima kasih banyak kehadirannya. Terima kasih banyak waktunya. Kita nanti kembali ke podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.